malam ini. Tapi saya tadi sempat dengerin ya, Pak Tadus memberi pengantar ya, dan cukup sangat luar biasa karena Pak Tadus sudah mengerti tentang ini materi ini, jadi sudah bisa menjadi pembicara. Amin ya, Pak Tadus ya. Belajar, belajar. Ya ya. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Tadus mengenai kodrat dosa ya dan apa maksud dari uh, materi ini itu benar-benar mudah-mudahan kena ya. Jadi saya pikir kalau seperti Pak Tadus bisa memberikan pengertian atau penjelasan dengan kata-kata sendiri lebih paham ya, lebih dong gitu ya, lebih kena ya Pak Tadus ya. Dengan apa namanya Amin, amin. mengulang ya gitu. Ya. Mengulang. Nah, nanti mungkin juga kuisnya akan model seperti itu sih ya. Nanti saya belum rundingkan, tapi kita bisa coba sesuatu yang baru. Nanti di akhir sedikit tambahan materi ini ya saya akan mengusulkan satu jenis kuis yang agak beda ya. Yang goalnya adalah ini baru tadi sore sih terpikirkan waktu saya duduk diam gitu. Eh, Yang penting sebenarnya goal kita pemahaman terhadap materi dan teman-teman bisa mulai melakukan ya. Jadi kan syarat untuk melakukan firman kan harus paham firman. Harus ada sesuatu yang masuk di otak, ada yang nyantel gitu ya. Nah, makanya Zoom ini banyak membahas pendalaman tentang firman. Nah, setelah paham kan harus dilakukan. Ya, nah, kalau melakukan itu kan nggak langsung. Kan kemarin saya sudah sempat nyinggung eh, sampai orang melakukan perubahan yang fundamental, perubahan yang transformatif, ya, metanoia, ya, perubahan metamorfosa, ya, metamorfosa yang seperti di Roma 12 ayat 2 itu, ya, berubah oleh pembaruan budi seperti metamorfosa itu, seperti ulat menjadi kupu-kupu itu kan perubahan yang sangat drastis. Kenapa? Perubahan yang sangat esensial maksud saya, dan memang drastis. Karena merubah kodrat. Nah, perubahan kodrat kan yang dari ulat ya, dari ulat menjadi kupu-kupu itu kodratnya jelas-jelas sangat Recording berbeda. in Betul nggak? progress. Jadi yang kita mau sasar dalam materi-materi di Zoom ini benar-benar kita mengalami transformasi. Transformasi atau perubahan yang sangat esensial karena menyangkut perubahan kodrat. Perubahan kodrat itu sudah merupakan perubahan yang sangat mendasar ya dalam berbagai aspek seluruh hidup kita, berubah tujuan hidup, berubah cara pandang, berubah fokus hidup ya. Eh, yang tadinya hidup di bumi saja kepada kehidupan kekal bersama Tuhan di kerajaannya, yang fokusnya sebelumnya adalah pemenuhan kebutuhan jasmani, kemudian fokus berubah menjadi fokus untuk dimuliakan bersama Tuhan. Fokus pada hidup yang akan datang, hidup kekal, yang hidupnya fokus sebelumnya adalah hidup di bumi yang fana ke hidup yang kekal. Nah, perubahan itu benar-benar perubahan yang sangat fundamental. Ya, kita tidak akan sama lagi ya. Hidupku tidak akan sama lagi karena Kristus hidup di dalamku. Jadi kalau Kristus hidup di dalam kita, memang benar-benar apa ya? Bukan sekedar tadi ya ulat yang kecil menjadi ulat yang besar ya. Kan sama-sama ulat, mau ulat kecil, ulat besar ya sama-sama ulat. Tapi ulat menjadi kupu-kupu yang sangat berbeda jenis tabiat ya, segala sesuatunya sangat berbeda. Nah, pertanyaan buat kita, sejak kita menjadi pengikut Kristus, sejak kita di gereja belajar firman, apakah kita sudah mengalami itu? Ya, dan ini menurut saya, Bapak Ibu, saudara semua, bukan pekerjaan mudah. Susu ini pekerjaan yang
yang sangat sulit, ya, dan hampir mustahil, dan mustahil malah mustahil kalau dengan kekuatan kita sendiri, kalau tidak ada campur tangan ilahi. Menjadi mustahil kalau kita mencari-cari sendiri, ya. Ibarat seperti apa namanya, mesin yang kita manusia ciptakan ingin punya kemampuan seperti manusia, kalau tidak ada campur tangan dari manusia tidak mungkin, ya. Kalau eh, kalau di zaman sekarang itu kan ada sekarang mesin yang bisa seperti manusia karena ada namanya teknologi AI, artificial intelligence, ya. Mesin bisa melakukan tugas seperti manusia, tidak mungkin dia bertransformasi sendiri, ya. Tidak mungkin dia, komputer itu berubah bisa dengan sendirinya menjadi seperti yang manusia kehendaki, kecuali manusia memberikan satu, ya, program, memberikan satu modal, suatu cara buat mesin itu bisa berubah, bertransformasi. Nah, ini saya hubungkan saja dengan apa yang kita terjadi sekarang, ya. Jadi kalau sekarang ini mesin sudah bisa bertransformasi melakukan hal-hal yang dulunya hanya manusia melakukan, ya, seperti ngobrol, ya. Sekarang ada ChatGPT. Kita bertanya kepada mesin itu seperti bertanya kepada manusia, ya. Cara menjawabnya juga seperti manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu kan, kalau uh, customer service sekarang kan bisa pakai chatting gitu, ya. Nah, dulu mungkin kita harus milih pertanyaannya apa baru ada jawabannya. Nah, sekarang kita bisa bertanya dengan bahasa kita sendiri, dan uh, si aplikasi customer service itu bisa menjawab dengan bahasa seperti kita juga, seperti manusia. Layaknya seperti ada orang yang chat ke kita. Nah, kemampuan seperti itu ya tidak mungkin tidak ada apa tanpa campur tangan manusia yang bisa memberikan program tertentu yang bisa meluaskan fungsi tugas dari mesin itu. Nah, sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, ya. Kalau kita dituntut untuk berubah menjadi mempunyai kodrat ilahi, ya, dari kodrat dosa sebelumnya, karena kita dipenuhi oleh kuasa dosa, ada kuasa dosa dalam diri kita karena kita hidup di dalam daging, dan Tuhan menuntut kita, ya, mendorong kita untuk berubah memiliki kodrat ilahi. Tentu itu harus ada campur tangan Tuhan, ya. Harus ada uh, ya, Tuhan yang harus menyediakan caranya, ya. Nah, itu suatu perjalanan kan. Tidak bisa langsung. Kalau Tuhan mau merubah langsung, ya, itu, ya, Tuhan menjadikan kita seperti robot gitu, ya. Ya kan, robot atau mesin tadi, komputer tadi, ditaruh programnya kan langsung berubah, ya. Tapi kita manusia punya kehendak bebas, sehingga Tuhan memilih, ya, cara di mana manusia harus memberikan respon. Nah, respon manusia itulah yang menentukan apakah manusia bisa berubah, ya, menjadi manusia baru, manusia yang punya kodrat ilahi. Itu satu perjalanan panjang yang saya pikir, ya, itu nggak akan selesai 1 2 tahun 3 tahun. Tidak ada istilahnya kurikulum pasti, ya, berapa tahun, ya, tapi itu akan terjadi sepanjang hidup kita, ya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kita hidup eh, apa secara apa, awet, apa istilahnya itu, kita diberi umur panjang sebenarnya, ya. Itu tujuannya itu, ya. Itu kesempatan kita untuk bertransformasi menjadi manusia baru, ya. Bertransformasi menjadi manusia baru. Itu harus kita lakukan sepanjang hidup. Nah, bertransformasi menjadi manusia baru inilah yang salah satu caranya kita pelajari di materi-materi Zoom ini, terutama materi tentang perspektif dosa. Uh, karena apa? Untuk menjadi manusia baru kita harus selesai, ya, dengan urusan dosa ini, karena dosa inilah yang menghambat kita menjadi manusia baru, ya.
Jadi eh, apa urusannya nggak selesai di kayu salib gitu ya. Nah ini ya yang menurut saya sangat penting memahami arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, apa yang Tuhan sudah selesaikan dan apa yang itu butuh respon kita atau butuh bagian kita. Ya. Ada yang Tuhan selesaikan di kayu salib yang kita tidak bisa campur tangan, kita tidak punya andil sama sekali. Tapi ada yang Tuhan membutuhkan respon kita. Ya, nah, uh, yang Tuhan tidak perlu Tuhan Yesus tidak diselesaikan sendiri, tidak perlu campur tangan kita adalah soal apa? Soal penyelesaian hukuman dosa kan? Salah satunya kan penyelesaian pembebasan dari kuasa kegelapan ya, dari kerajaan maut ya, ibaratnya kita di penjara gitu, tidak ada satupun yang bisa membebaskan ya, dari penjara maut itu kecuali pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu kita nggak ada andil sama sekali, tidak ada andil sama sekali, tidak bisa. Jadi kita tidak bisa bermegah karena itu anugerah, itulah yang disebut anugerah luar biasa. Tapi urusan satu ini yang beberapa minggu ini kita bahas tentang kodrat dosa, itu harus ya kita yang punya andil, ya kita punya andil. Ya. Dan itu saya katakan tadi, itu mustahil ya kalau kita melakukan dengan kekuatan sendiri. Nah, menjadi tidak mustahil karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Jaminan bahwa itu bukan sesuatu mustahil, tapi itu pasti bisa tercapai, apa jaminannya? Apa yang kita tahu? Apa yang bisa menjamin kita bisa mencapai manusia baru, manusia yang berkodrat ilahi? Ada Roh Ya, Kudus. ada Roh Kudus, luar biasa. Itu jaminan kita. Ada Roh Kudus itu istilahnya itu ya Tuhan sudah memberikan caranya gitu, memberikan senjatanya, memberikan modalnya gitu ya. Itu bisa tercapai ya, Roh Kudus bisa hinggap di hati kita karena ada satu alasan, ada satu peristiwa ya, ada satu penyelesaian yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib penebus kita, itulah mengapa kok Roh Kudus bisa ya hinggap ya mendiami kita sebagai baitnya ya kalau kita percaya padanya, menerima, mengundang Yesus masuk dalam hati kita, menerima dan membiarkan Tuhan menjadi raja kita ya, bertahta di hati kita, barulah Roh Kudus bisa berkarya. Nah ya mengenai penyelesaian dosa ini tadi Pak Tadus sudah menjelaskan ya, mengulang ya apa yang sudah dijelaskan dalam materi ini. Ya, ada 3 perspektif yang harus dipahami ya. Betul ya Pak Tatus ya. Tadi saya pikir Pak Tatus sudah sangat mengerti ini ya. Ini 3 kebenaran, 3 cara pandang, 3 hal mindset yang Bapak Ibu harus renungkan secara pribadi nih. Ini bukan sekedar teori secara apa yang bagus, kata-kata yang bagus ya. Tapi kalau kita bisa pahami tentang apa arti kemelesetan, arti hamartia, ya, pengertian dosa, apa arti yang disebut kodrat dosa, apa arti tanggung jawab mencapai target, ya target kesempurnaan, itu saling menjalin sehingga memungkinkan ya kita, nah ini shifting kepada manusia baru, ya manusia baru. Nah ini ya yang disebut keselamatan itu harus tidak lepas dari mengerjakan keselamatan. Ya, keselamatan itu proses bukan titik. Itu sudah kita bahas berulang kali. Mengerjakan keselamatan itu ya sebenarnya proses shifting dari manusia lama menjadi manusia baru. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, tidak otomatis ya kita menjadi manusia baru yang tidak Tuhan, artinya manusia baru yang sudah berkodrat ilahi. Ya, manusia lamanya ternyata tidak langsung hilang, tidak langsung mati, masih ada. Nah, itu shifting seperti tapi benih manusia baru ada. Nah, itu yang kita bersuka cita. Jadi begitu saudara ikut Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada benih ilahi. Nah, ya, karena Roh Kudus ada di dalam kita, ada benih ilahi. Nah, awal-awal mungkin apa?
Ya, nggak kelihatan tuh benihnya, aduh, hampir nggak kelihatan, tersamar di manusia lama kita. Ya, buktinya apa? Ya kan jelas ya, waktu saudara pertama kali kenal Tuhan, belajar firman kan nggak langsung bisa hidup suci ya, hidup dalam kekudusan yang Tuhan tunjukkan ya. Eh, Perbuatan baik yang saudara tunjukkan mulai pelan-pelan muncul ya, dari perubahan yang besar dulu kan, yang besar-besar dosa yang kelihatan, yang kasat mata yang besar-besar mulai shifting, mulai berubah gitu. Yang tadinya mungkin ya orang yang tadinya berjudi gitu ya, suka judi atau suka dugem, dunia gemerlap, bisa langsung berubah tidak melakukan itu lagi. Ya, itu shifting yang kelihatan. Tapi ya dalam perilakunya masih banyak gitu yang emosional, yang pemarah itu masih istilahnya apa namanya, masih menonjol, masih kelihatan gitu. Ya. Tapi seiring saudara dengar-dengaran dengan Tuhan Yesus, ya dengan Roh Kudus yang ada dalam hati saudara, manusia baru mulai kuat, ya makin dikuatkan, ya. Ibarat pertumbuhan ya, tubuh itu ada makanan, ya makanan rohani. Ya, firman Tuhan itu makanan rohani. Kalau mendapat makanan rohani cukup yang sehat, maka pasti ya manusia baru itu bertumbuh. Ya, manusia yang makin berkodrat ilahi. Ya, dan semakin manusia berkodrat ilahi tumbuh, ya manusia lamanya makin berkurang, makin hilang. Ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu, eh, membebaskan kita dari dosa, ya supaya kita diterima di kerajaan Allah, ya tidak cukup selesai tugas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita punya andil, yaitu memberi makanan ya rohani buat manusia roh kita, ya manusia baru kita, manusia roh kita. Kalau kita diberi makan yang cukup, ya akan bertumbuh. Sehingga makin lama makin mulai kita bisa memisah terpisah gitu. Kita makin peka bahwa memang di dalam diri kita itu seperti yang Paulus bilang ada kuasa lain yang bekerja, ya. Saya suka hukum Tuhan, ya roh kita tuh suka karena itu kan ya manusia, roh kita, manusia baru kita, ada kodrat ilahi itu yang suka akan hukum Tuhan. Tapi ada kuasa lain, ada keinginan lain, ada sosok lain yang nggak suka gitu. Nah, itu terjadi dalam diri kita ya. Jadi kalau Bapak Ibu peka ya, kalau Bapak Ibu bertumbuh dalam iman yang benar, dalam kebenaran firman yang memadai setiap harinya, akan makin peka itu bisa membedakan. Ini manusia baru yang respon atau manusia lama nih, gitu. Ya. Dan PR kita adalah menemukan pangkalan-pangkalan dosa yang masih ada dalam manusia lama. Jadi manusia lama kita itu tidak langsung bisa Bapak Ibu, tidak bisa langsung uh, dibasmi ya, tidak langsung hilang karena ada pangkalan dosa, ada akar dosa ya yang harus satu-satu kita bereskan gitu ya. Pangkalan dosa ini yang disebut topon ya. Inilah yang bisa menjadi foothold, tempat pijakan iblis berkarya dalam hidup kita. Ya, jadi arti jangan memberi kesempatan kepada iblis di Efesus tadi, Efesus 4 ya, ayat 27 itu bicara begini, saudara itu memberi kesempatan kepada iblis kalau saudara membiarkan akar dosa nggak diselesaikan. Ya, kalau saudara punya akar dosa emosional, suka marah gitu ya, kalau Bapak Ibu nggak selesaikan, itu artinya saudara sedang memberi tumpangan, memberi pijakan iblis untuk berkarya dalam hidup saudara lewat ya sifat marah saudara itu yang belum selesai. Yang Bapak Ibu uh, punya ya kelemahan di percabulan ya, gampang tergoda dengan dosa seks itu. Kalau itu nggak diselesaikan ya, Bapak Ibu seperti memberi tumpangan, ya kan, memberi tumpangan buat iblis untuk berkarya, ya, berkarya di alam hidup saudara.
Ya, seperti ini gambarnya tadi yang kodrat dosa itu ya. Nah, ini ya. Ya, ini. Ya, ini harus kita selesaikan nih. Ada akar-akar ya, pangkalan dosa yang jangan biarkan itu menjadi pohon dosa gitu. Harus akarnya dicabut. Ya, kalau akar yang dicabut ya tetap akan tumbuh. Ya, inilah ya perjalanan hidup kita selama di bumi ya. Kita berjalan ini tentang hidup kita sampai kepada kematian ini. Ini sebenarnya tugas utama manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh Allah. Jadi kalau kita mengaku Kristen, ya, mengaku pengikut Kristus, percaya padanya, ini tugas utama kita, menyelesaikan kodrat dosa ini, menyelesaikan pangkalan dosa ini, menyelesaikan akar-akar dosa ini, ya, bersama dengan Roh Kudus itu sangat mungkin. Sehingga pada akhirnya kita sebelum dipanggil pulang, ini udah beres, sudah selesai. Jadi eh, Bapak Ibu nanti akan sampai pada satu titik gitu ya, punya kepekaan yang makin bertumbuh, punya apa namanya istilahnya itu penghalusan ya, masa-masa penghalusan kalau saya sebut itu. Hidup saudara, kepekaan saudara itu dihaluskan ya. Jadi sangat sangat berasa. Jadi yang tadinya tidak merasa kita tidak merasa itu suatu dosa, suatu kemelesetan, itu bisa jadi hal yang harus kita selesaikan. Nah, itu bertumbuh terus tahap demi tahap gitu ya. Jadi bisa aja ya eh, buat saudara ya mungkin buat buat Pak Tadus eh, itu bukan suatu yang berdosa, tapi nanti setelah sekian lama Pak Tadus merasa itu suatu yang wah masalah nih yang Tuhan nggak suka gitu ya atau satu-satu lain buat saya itu eh, bukan masalah tapi buat orang lain itu masalah ya karena punya level kepekaan yang berbeda. Jadi Tuhan itu sangat adil, sangat mengerti kita. Jadi ya ibarat sekolah ya. Sebenarnya ini kita sedang sekolah kehidupan nih, ya. Sekolah kehidupan nih. Ini soal-soal yang harus kita selesaikan nih. Akar dosa, pangkalan dosa ini seperti persoalan-persoalan ya yang harus kita selesaikan ya dan kita harus akan mengalami ujian. Jadi ibarat sekolah itu Tuhan Yesus itu ya itu lewat Roh Kudus ya Allah lewat Roh Kudus rohnya itu seperti guru ya, seperti dosen ya yang membimbing kita untuk menyelesaikan setiap kurikulum ya. Ada satu kurikulum untuk menyelesaikan ini soal akar nafsu makan kita yang berlebih. Tadi ada kurikulum lagi untuk menyelesaikan iri hati ini. Tuhan aku concern nih, wah ini si Anton ini masih punya ini soal masalah iri hati nih. Ya, Tuhan pasti akan sediakan kurikulum untuk mengikis, mematikan nih pangkalan iri hati ini. Ya, nanti setelah selesai ada lagi, karena kan banyak gitu ya, nggak cuma satu nih urusan dosa itu, nggak cuma satu. Kita itu punya dimensi yang sangat luas, sangat dalam, yang kita sendiri ya mungkin nggak tahu gitu. Hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya kedalaman relung hati kita tuh hanya Allah yang tahu, ya kan? Sehingga apa? Ya sehingga Tuhan pasti akan punya kurikulum yang berbeda untuk setiap kita. Ya, untuk saya, untuk Pak Tadus, untuk Pak Lepri, ya, untuk Ati, untuk Yanti, untuk Ana, itu punya kurikulum masing-masing. Ya, jadi kita istilahnya gini, kalau tahu kebenaran ini ya, saudara tuh nggak kepo terhadap kelemahan orang lain gitu loh. Jadi kalau di komunitas ada orang yang melakukan kesalahan dosa gitu, kita nggak gosipin gitu ya. Ya jangan gosipin. Ya, emang dia punya kelemahan di situ nih di soal apa namanya emosi ini ya suka marah ini. Wah dia itu orangnya gampang emosi gitu ya. Terus kita omong-omongin gitu. Nah kalau kita punya pengertian ini ya soal pangkalan dosa ini ya soal Efesus 4:26-27 ini ya, saudara akan bisa menahan diri untuk tidak ngomongin orang karena saudara punya masalah sendiri.
punya pangkalan dosa sendiri, punya akar dosa sendiri yang memang mungkin saja ya, saudara itu kan terlahir lebih sabar ya, punya personality lebih tidak emosional, tapi orang lain tuh punya yang berbeda dengan saudara. Ya, saudara mungkin tidak emosional, tapi saudara ternyata sangat mudah iri hati, jatuh di situ, atau sangat mudah gosip. Nah, sangat mudah uh, ya tadi iri terhadap kesusahan orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, ya, di dalam komunitas yang benar, ini spirit yang harus kita bangun loh. Benar nggak ya Pak Tadus ya? Dalam gereja, apalagi gereja ya, dalam komunitas kerohanian, sebenarnya gairah spirit yang kita bangun itu adalah gairah untuk sama-sama belajar mematikan setiap pangkalan dosa yang kita miliki masing-masing. Tidak ngurusin pangkalan dosa orang lain gitu ya. Ya kita memberi nasihat, oke. Jadi kita concern terhadap pangkalan dosa orang lain, karena kodrat dosa orang lain yang mungkin kelihatan gitu. Itu dalam konteks membantu dia menyelesaikan gitu. Dengan mungkin kita lebih tahu firman, dengan karena kita lebih apa ya punya kekuatan di situ gitu ya. Mungkin ada yang gampang jatuh terhadap dosa seks, terhadap pencabulan. Nah, ada yang lebih kuat. Ya, itu saatnya ya karena lebih kuat ya memberi nasihat, tapi bukan untuk menjatuhkan. Ya, lebih kuat memberi pendampingan, memberi kekuatan gitu. Dan sebenarnya itu ya sebenarnya eh, apa komunitas yang sehat itu harus tercipta itu suasana belajar bersama dalam sekolah kehidupan untuk sama-sama menyelesaikan pangkalan dosa atau akar dosa atau kodrat dosa yang ada di dalam kita yang berbeda-beda gitu. Sehingga setiap orang itu ya karena kondisinya berbeda, punya modalitas berbeda, bisa saling menolong, saling membantu, saling melengkapi ya. Benar loh Bapak Ibu ya. Jangan dikira ya pembicara ya, seperti saya ini udah tahu semua, sudah istilahnya apa ya, sudah bisa selesai semua nih soal pangkalan dosa, udah aman semua. Enggak Bapak Ibu, enggak. Sama sekali enggak ya. Saya bisa memberikan materi ini ya mungkin karena saya diberi kelebihan IQ, memberikan apa kecerdasan ya yang tidak semua orang bisa ya. Tapi ya PR terhadap akar dosa itu sama ya. Ada porsi yang harus saya selesaikan. Di mana saudara bisa melihat bahwa uh, apa melihat orang lain tuh, wah ini lemah di sini, dia belum menyadari dia ini arogan nih, ada kesombongannya nih, dia apa nggak menyadari, bisa seperti itu, ya, karena kadang ya kita sendiri tidak menyadari bahwa kita masih punya pangkalan dosa, punya kelemahan sih. Nah ini sebenarnya semangat ini yang saya mau tularkan, yang saya mau ajak saudara semua sama-sama di komunitas ini untuk berlomba-lomba gitu ya menyelesaikan kodrat dosa ini dengan support orang lain yang membantu orang lain untuk ya kalau jatuh dalam kelemahannya ya bukan diomongin tapi ya dibantu kecuali orang ini bebal ya sudah tahu jatuh ya di situ dosa tapi melakukan tidak mau bertobat ya kecuali orang bebal yang tidak mau bertobat. Nah ini Bapak Ibu ya itu kata Tuhan ya dia sudah menolak anugerah ini ya dia sudah tahu kebenaran tapi ngeyel tidak bebal lah. Orang-orang ini ya Tuhan Yesus kadang keras gitu ya. Ya kan ada di Amsal itu jangan beri mutiara kepada babi istilahnya kan, jangan beri hal yang berharga kepada yang menganggap itu rendah ya. Itu mungkin bahkan Paulus dikeras ya saat itu ya. Ya orang-orang yang benar-benar sudah bebal ini ya jangan ada di komunitas karena bisa menghamirkan seluruh adonan. Tapi saya harap teman-teman yang ada di sini adalah pribadi-pribadi yang mau bertobat, yang mau belajar, yang mau diubah. Sehingga kalau dinasihatin itu bukan menjadi serangan terhadap pribadi, tapi satu ajakan untuk bertumbuh. Jadi tidak ditanggapi secara negatif, tapi secara positif.
Ya tentu dengan cara-cara yang baik ya. Kita menasihati orang juga harus dengan hati yang baik, hati yang penuh kesabaran ya. Nah, saya harap semua teman-teman di sini ya bisa itu, bisa bisa sama apa dalam spirit yang sama ya, dalam spirit yang sama. Nah, Bapak Ibu, saudara semua yang saya kasihi ya. Jadi eh, yang saya mau tekankan di sini kemarin ya, ini yang mungkin masih ada ganjel sendiri ya soal eh, shifting tadi dari manusia lama manusia baru itu ya. Sebenarnya materi ini tujuan utamanya sebenarnya menyadarkan kita akan apa namanya eh, apa itu dosa gitu ya. Jadi setelah kita tahu mengerti benar itu apa itu dosa, sebenarnya ini satu tabrak lagi adalah kita bisa berlatih peka ya, peka terhadap dosa ini. Kalau kita bisa peka terhadap dosa, artinya kita peka terhadap kehendak Allah. Karena kehendak Allah pasti tidak berkenan pada dosa, benar nggak? Ya, dosa itu kan meleset, artinya sebenarnya tidak melakukan kehendak Allah, gitu ya. Jadi dengan materi ini kita melatih kepekaan itu. Artinya setelah dapat materi ini diharapkan saudara menerapkan, menggumuli dalam hidup saudara sehingga saudara makin peka terhadap kehendak Allah. Secara praktis saudara peka terhadap uh, kemelesatan dosa setiap hari. Ya, jadi setiap bangun, mulai dari bangun tidur, saudara berlatih nih, peka nih. Ini Tuhan mau gimana nih? Saudara berespon, misalnya di jalan, ya, disalib orang, atau ya saudara di kantor ada orang yang menjelek-jelekan saudara di kantor misalnya gitu. Apakah itu langsung saudara tersulut ya? Terus terang kalau di jalan sedang mengendarai mobil itu masih belum inilah tuntas lah ya. Kadang-kadang itu gregetan gitu ya kalau ada orang misalnya itu paling sebel tuh kalau saya ini lagi jalan terus tiba-tiba ada mobil eh, apa di depan saya itu ke kanan itu tanpa ngasih sen gitu. Jadi nyelonong aja di depan gini. Nah, itu tuh udah emosi itu kan. Ya. Ini gimana sih? Oh, mau nyalip kok nggak pakai sen gitu istilahnya mau di depan sen. Nah, kadang-kadang peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan ya untuk melatih kita kepekaan kita juga. Ya. Kalau kita makin peka, makin bisa melihat gerak hati kita lewat peristiwa hidup, nah itulah tanda kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh dalam manusia ilahi kita. Ya, kodrat ilahi kita makin dikuatkan. Nah, kemarin saya memberikan perumpamaan kan tentang pegas ya. Jadi ini mungkin saya sedikit mengulang ya, supaya dapat gambaran gitu ya, ya untuk kita beralih ya shifting dari manusia lama menjadi manusia baru ya dengan gambaran tadi ya, gambar tadi itu ya, itu saudara tahu nih kita harus memisahkan ya, mematikan manusia lama supaya terpisah ya, terpisah kita kita peka ya. Nah, kalau benar-benar terpisah ya, Bapak Ibu itu menjadi manusia baru yang otomatis bisa melakukan hal yang benar. Otomatis menolak dosa, otomatis kalau ada tekanan itu justru yang berespon itu adalah respon ilahi, respon sesuai kehendak Allah gitu ya. Kalau ada uang di jalan ketemu itu saudara bukan uang saudara tahu itu bukan uang saudara, responnya bukan ambil uang masuk ke kantong udah langsung pergi dan dipakai uang itu, tapi respon saudara pasti akan wah ini uang siapa nih, dikembalikan siapa nih, saya ambil untuk dikembalikan gitu. Itu respon otomatis yang terbangun gitu ya. Nah itu yang mau kita bangun Bapak Ibu, dan itu tidak mudah, itu perjalanan seumur hidup. Nah jadi setelah saya mendapatkan ilustrasi tentang pegas ini juga ya, saya belajar tentang dulu hukum hukum fisika ya. Jadi sebenarnya eh, di fisika itu ada namanya hukum Hooke ya, hukum Hooke.
hukum elastisitas, potensi elastisitas pegas. Nah, mungkin ini gambarnya seperti ini ya. Ini nggak ngomongin fisika ya Bapak Ibu ya. Ini saya teringatnya aja, dan itu mungkin ilustrasi ini bisa sedikit memberi wawasan, ilustrasi yang menguatkan lah ya. Jadi ada hukum Hooke, itu hukum tentang pegas, elastik potensial energi, energi potensial elastik. Nah, ingat kemarin kita definisi kodrat dosa. Kodrat dosa itu eh, kata kuncinya apa? Soal potensi, benar nggak? Ada potensi kita melakukan kemelesetan, potensi melakukan dosa dalam diri kita yang belum selesai. Nah, seperti pegas itu juga, ini ada apa namanya, energi potensi di pegas ini, ya. Dia kalau ditekan, ya dia kelihatan diem, ya. Tapi sebenarnya punya potensi kalau dirilis gitu ya, itu akan keluar dia, ya. Jadi Bapak Ibu ya, ibarat manusia itu punya kodrat dosa, itu ibarat punya pegas dosa. Pegas dosa ini tidak selalu bisa mengeluarkan gerakan dosa ya. Kalau ada yang menahan, kalau pegas ya ditekan itu ada yang menahan ya. Sebenarnya ada energi potensi nih, ada energi yang akan keluar. Tapi bisa kita tahan ya, itu dengan cara hukum ya, aturan hukum tertulis gitu ya. Orang ya punya kebiasaan sebenarnya tuh jorok, membuang sampah sembarangan, itu bisa dibuat tidak membuang sampah sembarangan kalau ada hukum yang kuat, yang orang takut melakukannya. Ya, contohnya nih ya, Bapak Ibu, kalau orang Indonesia yang mau buang sampah sembarangan di Jakarta ya, begitu ke Singapura, dia bisa loh berubah menjadi taat gitu. Orang Indonesia yang di Jakarta itu kalau nyetir mengendarai kendaraan itu nyelap sini sini gitu ya, nggak pakai sen, lampu merah diterabas, begitu misalnya ke negara Singapura bisa loh, bisa tertib gitu ya. Mungkin salah satunya karena pemberlakuan hukum yang ketat di sana ya, nggak ada ampun lah istilahnya. Membuang sampah sembarangan aja bisa denda di sana tuh $50 ya, atau mungkin $100 yang cukup tinggi ya, beda sama di Indonesia. Jadi ada hukum yang menahan, menekan ini ya. Artinya kodratnya ya, potensi untuk melanggar tadi membuang sampah itu sebenarnya belum selesai nih ya, belum selesai ya, Bapak Ibu. Uh, Belum selesai gitu ya, masih ada nih ya, nunggu momennya aja terlepas ya, begitu hukumnya tidak ketat gitu ya, begitu tidak ada yang ditakuti lagi, wah itu kelepas gitu ya, itu bergerak tuh dosanya ya, kemelesetannya bergerak, kita melakukan tindakan dosa itu bergerak ya. Jadi sejauh apa oh, pegas itu ditekan, sebenarnya sejauh itu pula energi baliknya ya, seimbang ya. Jadi satu-satunya cara untuk eh, apa melepas dari itu sebenarnya kita membuat pegas itu tidak elastis lagi gitu ya. Ditekan gimana pun dia tidak bereaksi gitu loh. Itu kan. Jadi tekanan terhadap kita trigger ya. Kalau di dalam kita itu tidak ada potensinya, ya nggak akan berespon gitu. Kalau di pegas itu namanya ada konstanta pegas, konstanta. Jadi seberapa elastis pegas itu ya, itu dari bahannya, dari lilitannya, itu akan menentukan seberapa dia memberikan energinya, membutuhkan energi seberapa ya. Gerakannya itu seberapa dia bergeser itu tergantung dari jenis konstanta pegasnya dan juga tekanannya. Nah, jadi kalau kita harus merubah ya, gimana tekanan apapun, ya, trigger apapun, ya, sebesar apapun itu tidak memberikan daya dorong elastis dosa gitu. Kalau ya kita sudah isyaratnya itu sudah kita set gitu ya, konstanta pegas dosa kita itu di set kecil gitu. Ya, kalau semakin kecil
ya tekanan apapun yang nggak akan menggerakkan jauh gitu, menggerakkan jauh dosa kita gitu ya, tidak akan jauh. Ya ini kalau di sini ada rumusnya loh Bapak Ibu. Jadi X ini ya, gerakan yang ibaratnya ini gerakan dosa ini ya, itu tergantung juga K ini, K itu konstanta. Ini kalau dikecilin ya, itu seberapa kuat tekanan pun ya dia nggak akan bergerak jauh gitu, istilahnya itu ya. Apa eh, apa namanya? Jadi ya apa cukup tidak akan merespon maksudnya, mental gitu ya. Kalau kita obatnya bekas itu mental gitu. Jadi gampang gitu ditekan gitu, udah nggak mental balik gitu. Ya, tapi kalau lilitannya kuat gitu ya, lilitannya kuat gitu, nah, gitu. Ya kalau banyak lilitannya kan, ya, ini kan, kalau ini tugasnya tuh kuat, bahannya terus lilitannya banyak gitu ya, itu potensinya gede banget. Ya, ini saya ilustrasikan, ini lilitan-lilitan itu ya tadi akar-akar dosa, lilitan dosa itu kita harus urai gitu loh, supaya berkurang lilitannya. Kalau lilitan bekasnya berkurang itu ditekan tuh nggak, ya gampang gitu, tapi nggak balik gitu, nggak merespon gitu loh. Ya, intinya gimana, Bapak Ibu, situasi apapun di luar kita yang menekan kita itu tidak men-trigger, ya tidak otomatis gampang men-trigger tindakan dosa itu. Ya kalau kita diomongin jelek orang, atau tadi ya kalau saya ilustrasikan gampangnya itu ya, kalau saya lagi nyetir mobil ada yang nyerobot itu tuh nggak otomatis saya respon marah gitu atau jengkel gitu loh ya. Awal-awal marah tapi lama-lama berkurang gitu, jadi nanti satu titik mau orang mau di depan mengemudinya itu menjengkelkan gitu karena diserobot atau apa ya, eh, yang keluar dari respon saya itu bukan lagi kemarahan atau kemelesetan dosa kemarahan itu ya, itu seperti apa ya, masuk ke tanah aja gitu, dibuang ke tanah gitu, tekanan itu nggak kita pantulkan gitu loh ya. Kalau masih ada pegas dosa kan tekanan itu mantul, tapi kalau nggak ada pegasnya tuh kurang elastis gitu ya, cuma mungkin satu lilitan ya lesek aja istilahnya tuh, tekan ya sudah nggak balik gitu loh. Nah itu yang ilustrasi ini menolong saya gitu ya, untuk ini saya masih ada bekas dosa nggak ya di area ini gitu ya, di area emosional, di area seks, di area nafsu makan, di area apa nih, saya gimana nih responnya nih, diukur aja coba lewat peristiwa-peristiwa hidup, Bapak Ibu ukur gitu loh ya. uh, Bapak Ibu ukur gitu ya, gimana responnya ya. Nah, seiring kita mematikan bekas dosa kita, seiring kita pula menaikkan, menguatkan bekas ilahi ya, kalau saya bilang ya, bekas ilahi. Jadi ada tekanan apapun ya justru mendorong kita melakukan tindakan yang benar di mata Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita disakiti orang ya, bukannya kita tambah sakit hati, tapi justru makin membuat kita penuh kasih kepada orang, makin merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Jadi malah yang negatif dibalikin jadi positif, malah menguatkan iman kita, makin kuat lagi. Ya, nah itu yang kita mau ya, manusia ilahi, manusia baru, manusia yang berkodrat ilahi itu, segala sesuatu yang menimpa kita ya malah justru menguatkan kita untuk meresponi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena tahu ya, seperti contoh konkret ya. Nah, itu sebenarnya contoh kasat mata yang kita lihat itu kan soal waktu Tuhan Yesus mengalami penyalipan ya, penderitaan menjelang penyalipan ya. Bapak Ibu pernah dengar Tuhan Yesus mengucapkan sumpah serapah saat dia disiksa? Nah, nggak ada nggak? Ada, kalau di Alkitab nggak ada. Coba temukan catatan sejarah atau catatan apapun deh. Nah, ini Pak Lepri yang tahu nih, belajar dulu di sekolah teologi. Ada nggak catatan di luar Alkitab ya, yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus itu mengucapkan kata-kata yang negatif, makian atau apa gitu, karena kan disakiti. Kalau secara wajar kan kalau orang disakiti kan biasanya keluar tuh sumpah serapahnya itu. Ada nggak Pak Lepri?
Nggak pernah ya, saya sih belum pernah menemukan sih. Iya, nggak pernah juga saya dengar, Pak. Di luar Alkitab, kalau Alkitab pasti nggak mungkin dicatat ya, tapi di luar Alkitab gitu. Nggak Itu pernah saya dengar sih. tidak pernah, saya juga tidak pernah dengar gitu. Tindakan perbuatan Yesus yang disiksa begitu, yang yang mengalami penderitaan itu tuh istilahnya mengutuki orangnya. Kan dia istilahnya punya kuasa ya. Jangan kau kira aku tidak bisa mengirim malaikat untuk menyelesaikan ini gitu ya. Bayangkan ya, Tuhan Yesus itu ditekan, diderita, ya, mengalami penderitaan, dia itu punya kekuatan, ya, pegas ilahinya itu luar biasa, kekuatan untuk membalas gitu ya, untuk istilahnya itu kalau mau balas bisa gitu ya, tapi dia nggak terpengaruh karena nggak ada pegas dosanya, udah nggak ada nih, kodar dosanya nggak ada, ya, dia justru membalikan itu untuk semakin mau melakukan kehendak Allah, ya, malah dia tindakannya sebaliknya, ya, eh, apa tindakan kasih gitu. Waktu muridnya itu Petrus ya menyarungkan pedang terus menebas telinga, namanya siapa, Malkus ya, telinga prajurit itu ya, yang Tuhan Yesus lakukan kan malah menolong, mengambil telinga itu ditempelin, malah melakukan mukjizat, kebaikan, malah kebaikan. Nah, dibela di sama muridnya, malah Tuhan Yesus melakukan kebalikannya. Waktu dia berjalan di Jalan Dolorosa dan banyak wanita yang menangisi dia, apa jawaban Yesus? Ada yang tahu nggak? Apa jawaban Yesus pada wanita yang menangisi dia? Jangan tangisi aku, tangisilah Nah, dirimu sendiri. itu kan berkebalikan sekali ya. Harusnya kan ikut sedih atau aduh eh, gimana gitu ya. Kalau orang nangis sih, wah ini bener nih. Gitu. Tapi Tuhan Yesus melakukan yang positif, yang kebalikan gitu. Ditekan negatif gitu, malah hasilnya ya pegas itu pegas ilahi gitu. Memberikan, justru dia menguatkan. Jangan tangisi diriku, tangisilah dirimu sendiri. Dalam konteks kamu tuh harus menangisi nasib kekalmu gitu. Kalau aku ini melakukan, justru itu harus sukacita buat kamu. Karena aku sudah menyelesaikan ya tugas Bapa. Kamu sendiri gimana? Kita mau menjadi pribadi yang seperti itu ya. Jadi keteladanan Tuhan Yesus itu misalnya contoh contoh nyata gitu yang bisa dilihat. Jadi kalau bicara apa sih yang sesungguhnya Tuhan atau Allah kehendaki untuk dilakukan manusia, contohlah peragakanlah hidup Yesus. Itu model sempurna dari manusia yang melakukan kehendak Allah 100%. Ya, kita harus bersyukur sangat sangat bersyukur atas anugerah ini. Kenapa Bapak Ibu? Saya pikir ya tidak ada tokoh lain atau manusia yang pernah lahir di bumi ini yang bisa memberikan contoh paripurna, contoh terbaik, contoh 100% dari manusia yang melakukan kehendak Allah. Manusia yang diinginkan Allah, manusia ilahi yang diinginkan Allah itu tidak ada selain tindakan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada. Jadi Bapak Ibu, ya kita mau nih dengan materi ini saya punya kerinduan Bapak Ibu memahami, ya, mengerti ini materi ini bukan sekedar ya ikut saja ya atau karena kewajiban kan, mungkin Bapak Ibu ada yang ikut karena kewajiban atau nggak enak sama orang. Ayo lepas dari itu ya, lepas karena ini mungkin suatu kewajiban dari beberapa Bapak Ibu Saudara, tapi dari hati ke hati saya mau mengatakan ini materi yang bisa mengubah hidup kita, cara pandang kita, mengubah nasib kekal kita juga kalau kita mau merespon dengan benar. Ya, ya. Kalau Bapak Ibu memahami dan bisa mengenakan, ya, bisa memahami tentang kodrat dosa dan bisa mulai tahu cara mematikan ini, ya, tahu berarti kan tahu untuk hidup sempurna seperti apa ya. Saudara menjadi pribadi yang sedang bergerak menuju kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, sehingga itu satu jaminan, jaminan saudara selamat.
ya, selamat paripurna, selamat sejati, ya. Itulah yang disebut titik tidak bisa balik, ya, bahwa keselamatan itu tidak akan bisa tidak hilang, ya, kalau saudara benar-benar mencapai titik itu, titik paripurna itu, titik point of no return itu, pemahaman inti, ya, benar-benar ngerti gitu, kayak kunci, ya, sudah diklek gitu, pintu ditutup klek di hati kita, wah ini yang benar, roh kita kena gitu, nah itu keselamatan kita nggak akan hilang, ya, karena kita sudah ngerti, ya, ke situ. Dan kita bicara keselamatan bukan soal istilahnya berkumpul dengan dosa-dosa kasat mata gitu, ya, tapi dengan apa? Dengan uh, kesempurnaan yang Tuhan kehendaki, penghalusan. Jadi sudah masuk level bukan lagi baik jahat tapi sempurna, ya, mencapai paripurna hidup di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ya, untuk ke situ, perjalanan situ itu nggak simpel, ya, tadi bertahap. Jadi Bapak Ibu harus memahami nih bahwa kepekaan kita terhadap dosa juga bertumbuh, ya, karena dosa itu juga punya bobot, ya, punya apa ya, punya takaran, kan, ada dosa yang kita langsung mengerti gitu, ya, kita pahami, kelihatan, tapi ada dosa yang halus gitu, ya. Kemarin saya memberikan ilustrasi seperti ini, ya. Nah, ini seperti ini, ya, Bapak Ibu. Jadi awal kita bertobat, ya, kita mungkin baru pekanya terhadap dosa yang punya nilai 100, yang kelihatan gitu loh. Ya, ini juga orang manusia pada umumnya, ya, sudah tahu itu dosa gitu kan, karena tertuang di hukum, ya, hukum pidana atau hukum perdata. Ya, kalau namanya hukum pidana perdata, kita melanggar itu sudah meleset tuh. Tapi nanti makin bertumbuh kita, ya, akan tahu bahwa yang disebut dosa yang kita peka terhadap 100 gitu, ya, nilainya 100 itu akan makin apa ya, nggak ke situ gitu, ya, ranahnya kita nggak mungkin hanya berkutat di melanggar hukum pidana, tapi mulai ke hukum yang nggak kelihatan, ya, hukum sosial gitu kan, moral umum, etika umum itu nggak kelihatan, ya, tapi kita peka, ya, makin peka. Nah, ini yang kita mau, ya, kita bisa mendeteksi, ini dosa kita, kepekaan terhadap dosa kita tuh nilainya berapa, ya. Tadinya 100, ya, mulai dosa yang kuat nilainya 80, kita peka 60, peka 40, makin peka gitu, ya. Contohnya di awal kita peka tahu membunuh itu tindakan membunuh itu jelas melanggar hukum Taurat, kan. Terus kita makin peka terhadap tindakan tidak sopan dalam hubungan sosial, ya. Kemudian kita mulai peka deteksi ada iri hati di kita, gitu. Itu lebih kecil lagi. Orang lain nggak tahu, ya. Iri membenci itu kan nggak tahu, ya. Terus kita mulai peka lagi ke hal yang lebih halus, tidak suka. Jadi tidak sukaan sama orang, ya. Orang mungkin nggak keucap, ya. Ada orang yang kata-katanya atau perilakunya itu kita nggak suka, gitu. Terus halus lagi kesel, gitu, ya. Atau cuma ganjel di hati. Nah, kita mulai merasakan kepekaan yang makin meningkat. Jadi ada sedikit yang ada di hati, kita langsung tahu, oh ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini dosa nih yang meleset. Ya, jadi kalau kita sudah peka di situ, nggak mungkin Bapak Ibu kita langsung melanggar, ya, tindakan yang besar, dosa yang besar. Ya, kalau kita peka terhadap sesuatu yang kesel, ganjil hati, nggak mungkin kita ujuk-ujuk membunuh. Jadi orang yang bisa membunuh itu pasti sudah terakumulasi gitu, pasti dia ada kebencian di situ, ya, sudah menumpuk gitu, ya, sehingga dia membuahkan
dosa yang besar. Nah, ini yang perjalanan hidup kita, ini nih, ya, kita bisa melihat bobot dosa, ya, yang kita bisa handle itu makin halus, ya, makin ringan, gitu ya. Kepekaan kita tuh makin tinggi, gitu, ya. Kita nggak hanya bisa melihat membuka atau terbuka dengan bobot dosa yang gede, ya, tapi yang bukannya yang 100, ya, tapi mulai ke 60, 40, 20, 10, bahkan yang 2. Yang nilai 2 pun kita bisa lihat gitu dengan jelas. Seperti kita itu pakai apa, keker gitu ya, pakai teleskop gitu loh. Ya, kalau nggak pakai teleskop kan eh, nggak bisa lihat jauh kan. Nah, itu kecil, tapi kalau kita pakai mikroskop gitu udah wah kelihatan gede gitu. Jadi ya, dosa yang kita lakukan di dalam itu kita harus punya mikroskop sehingga kelihatan besar supaya kita sadar untuk diselesaikan. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak akan bisa menyelesaikan. Kita harus tahu dulu, kemudian punya kesadaran untuk menyelesaikan. Nah, ini terkait dengan apa, Bapak Ibu? Ya, target, ya, kesempurnaan ini di sini nih, ya, Bapak Ibu. Ini kesempurnaan ini, gitu. Ya, sampai dari jahat ini mungkin melanggarin jahat sampai kita baik, ya, bisa baik dalam radar Tuhan, ya. Ini target dari manusia sempurna, ya, manusia sempurna, ya. Eh, Orang Kristen harusnya ada di wilayah biru ini, gitu ya. Harus minimal baik gitu. Tapi targetnya sempurna. Ya, jadi kalau orang Kristen masih berkutat di hukum yang kelihatan, hukum pidana perdata atau hukum sosial yang kelihatan, nah ini tidak mungkin dia bisa sempurna, tidak mungkin dia bisa melakukan kehendak Allah. Ya, nah ini perjalanan kita digeser, ya, digeser. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya share ya. Jadi ya, kita itu harus melatih kepekaan ilahi seperti seismograf ya, yang mendeteksi gempa ya. Kita harus meningkatkan kualitas seismograf kita terhadap dosa itu makin tinggi. Ya, ada kesalahan sedikit kita deteksi dan kita meningkatkan seismograf kita terhadap kehendak Allah. Ya, kita makin peka apa yang Allah kehendaki. Ya, istilahnya ibaratnya ya, kalau seismograf kita nggak kepeka ya, ada gempa 7 skala Richter dia nggak geraknya cuma sedikit gitu ya. Tapi kalau seismograf tahu ya, ini seismograf itu alat mendeteksi gempa kan, ya kan, alat mendeteksi gempa ini. Kita harus punya alat seismograf ini kualitas tinggi gitu, sehingga makin peka. Ya, gerakan dikit aja kecatat gitu. Ya, ada jejaknya yang kita harus selesaikan. Nah ini nih Bapak Ibu, ya, dengan belajar firman, terus punya waktu berdoa dengan Tuhan, bergumul, terus lewat peristiwa setiap hari kita berespon, melatih respon kita. Nah ini membangun, kita tuh membangun alat seismograf yang peka, ya, punya kepekaan ilahi. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu tujuan dari kita berkomunitas di Zoom ini sebenarnya di situ. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita punya komunitas yang sama-sama sebenarnya tujuannya melatih kepekaan rohani, ya, membangun pegas ilahi, ya, yang memisahkan manusia baru dengan lama, kita mematikan manusia lama. Nah itu sama, sebenarnya bahasa sama. Ini ilustrasi aja yang mudah-mudahan membantu saja gitu ya, imajinasi saudara, ya, kalau Bapak Ibu punya imajinasi yang kuat bisa membayangkan ada ilustrasi kan semakin jelas, ya, semakin jelas. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini saya ada ide ini Pak Lepri ya, untuk kuis ya. Untuk kuis ini kan harusnya kuisnya minggu hari ini ya Pak Lepri ya kan? Ya, Pak. Tapi kan karena kemarin itu istilahnya apa, berturut-turut gitu ya. Nah saya ada ide kuis tuh gini, sebenarnya karena targetnya ini nih, targetnya kan sebenarnya teman-teman bisa memahami materi ya, memahami materi.
ya. Jadi ini nanti mungkin dikoreksi aja langsung karena ini baru tadi sore saya dapat idenya, ilhamnya. Jadi dari seluruh rangkaian materi tentang perspektif dosa itu ya, yang mungkin tiga materi sebelumnya ya, mungkin nanti Pak Hen sudah bantu ya materinya apa aja itu ya. Kalau nggak salah ada 3 sama 4 yang hari ini itu ternyata banyak aspek ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu mendengarkan ulang ya. Dan kalau mau menjawab kuis itu juga harus mendengarkan ulang. Jangankan saudara, saya sendiri mendengarkan ulang. Saya mendengarkan sendiri khotbah saya sendiri gitu dan diberkati juga. Ya, jangankan saudara, saya sendiri begitu ngelihat ulang, oh ini apa? Oh bisa gitu ya. Oh teringat lagi gitu. Ternyata ada kata-kata saya yang tidak tercatat di slide ya, baru muncul dan itu memberkati. Ya, dan saya bisa menuliskan beberapa poin yang cukup banyak gitu ya. Kalau ini dimengerti ya Bapak Ibu, wah itu eh, modalitas yang luar biasa untuk kita bisa hidup makin suci, hidup dalam kesucian yang makin tinggi. Nah, maksud eh, saya akan memberikan soal, ya, soal, banyak soal. Nah, tiap soal itu ada bobotnya, ya. Ada yang diberi bobot 10, ada 15, 20. Nah, target saudara adalah mencapai 100, total poinnya 100, ya 100% maksudnya. Jadi, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memilih soal mana yang mau dijawab, ya, soal mana yang mau dijawab. Yang penting minimal nilainya 100. Jadi kalau ada soal yang 10-10 gitu ya, Bapak Ibu butuh 10 nomor untuk menjawab. Tapi kalau ada soal yang bobotnya 50 sama 40 ada 30 gitu ya. Saudara mungkin cuma 2-3 soal yang dijawab. Karena setiap soal ini punya bobot yang berbeda. Yang penting minimal Bapak Ibu milih saja ya soalnya. Ya, contoh soalnya seperti ini ya. Ini juga belum selesai. Jadi Bapak Ibu, ini setelah saya dengerin sendiri ya khotbahnya, banyak banyak poin-poin yang penting nih, yang harus Bapak Ibu mengerti loh, gitu ya. Saya nggak sadar bahwa, oh sangat banyak, ini baru 10 juga ABC. Ini seperkiraan saya bisa 15 sampai 20 hal. Yang saya sendiri amazing gitu. Wah, ini penting ya, ini memberkati saya, menyadarkan saya lagi gitu tentang materi ini. Ya. Nah, nanti di setiap soal tuh ada poin ya. Nanti kita akan blast soalnya, kapan di blast soalnya ya, kapan di blast soalnya, nanti mungkin nanti saya minta kebijaksanaannya Pak Lepi atau Pak Hens, kapan Bapak Ibu pilih mana saja soalnya, yang penting 100, ya poinnya 100. Dan itu nanti saya akan kasih ya PDF soalnya, bisa dijawab lewat WA atau lewat email ya, ke alamat tertentu ya, atau bisa juga bentuknya menjawab di kuis gitu ya, kuis tertentu ya, atau langsung jawab aja lewat email seperti ujian terbuka lah istilahnya ya, kayak anak saya kuliah itu ada open book istilahnya ya, boleh istilahnya open book gitu. Nah, yang penting Bapak Ibu pilih ya yang mana, dan itu dituliskan ya. Nah, ujiannya sebenarnya adalah nanti pas hari Sabtu depannya itu setiap Bapak Ibu bisa menjelaskan ya yang dipilih apa, nanti
dijelaskan, tapi mungkin tidak semua. Ya, saya pilihkan. Misalnya Bapak Ibu memilih nomor 3, nomor 5, nomor 7. Nanti coba jelaskan nomor 7 saja gitu. Karena kalau semua kan nggak nggak cukup waktunya. Ya, nggak cukup waktunya. Ya, itu untuk memastikan bahwa teman-teman, Bapak Ibu tuh tahu apa yang ditulis, bukan cuma copy paste. Bukan cuma copy paste gitu loh. Kan bisa kalau open book itu udah nyontoh aja temennya gitu kan, copy situ. Tapi dengan nanti uh, istilahnya mempresentasikan kan ketahuan kalau coba copy paste nggak ngerti dia, ya. Dan saya juga nanyanya kan dari saya, misalnya Bapak Ibu menjawab nomor 3, 5, 7 gitu, 3 soal. Saya akan bisa menjawab nomor 3, apa saya mau nanya nomor 3 atau nomor 5 atau nomor 7. Nah, ini terserah saya saat itu, ya, random. Tapi sebenarnya tujuannya memastikan bahwa teman-teman yang di Zoom ini paham materinya. Ya, karena nanti ada pertanyaan yang sifatnya juga pribadi. Ya, contohnya, ya, coba apa bukti konkret dalam hidup saudara sehari-hari tentang materi ini gitu. Kan itu nggak mungkin bisa dicontek, bener nggak? Hidup kita masing-masing gitu. Kalau copy paste kan masa sama Pak Tadus sama eh, apa Yanti misalnya copy paste lah. Berarti peristiwanya sama kan nggak mungkin gitu loh. Itu ya. Mau nangkep Pak Levi, nangkep nggak ya? Ini saya belum ini uji coba aja ya. Ini saya memberanikan diri untuk uji coba model beginilah. Sebenarnya tujuannya adalah teman-teman bisa mengerti dengan menulis nanti ya. Ya, menulis saudara akan akan apa namanya? Akan bisa memahami gitu, memahami. Ya, kalau bisa dengan bahasa sendiri, jangan jangan sekedar nyontek temennya, karena akan ketahuan, karena akan saya minta presentasi, ya. Kalau ketahuan hanya nyontek ya nggak ada nilainya, gitu, ya. Ya contohnya seperti yang tadi Pak Tadus jelaskan, nah itu. Tadi Pak Tadus ibaratnya sedang menjelaskan apa yang dia jawab, gitu kan. Nah itu udah mengerti dengan bahasa sendiri akan mengerti gitu. Diharapkan kan, kalau paham, mengerti, ya bisa menjelaskan, ya diharapkan itulah yang Bapak Ibu lakukan atau kenakan, ya, atau Bapak Ibu jalankan dalam hidup sehari-hari, ya. Kalau nggak paham, gimana mau bisa melakukan kan? Tapi kalau sudah paham, diharapkan bisa. Gimana Pak Lepri kalau begitu ya? Coba dicoba. Jadi teman-teman pilih soal mana yang mau dijawab. Yang jelas setiap soal itu ada poin-poinnya. Contoh nomor 1 poinnya 30, nomor 2 poinnya 20, sudah 50 kan? Nomor 3 poinnya 50. Oh, berarti cuma 3 soal jawabnya. Yang penting 100 poin. Gitu maksudnya. Tapi nanti dijelaskan. Ada secara tertulis dan lisan. Pak ya. Ya, betul. Nanti jawabannya bisa dikasih ke email atau WA, nanti saya akan nilai. Jadi nanti tidak tiap orang menyelesaikan semua soal ya. Nanti lama kan. Nanti pilih pilih aja, tapi yang jelas harus menjelaskan dan eh, yang penting kita sama-sama bisa yakin bahwa oh Bapak Ibu tuh tahu yang Bapak Ibu tulis gitu. Karena juga ini sangat ada pribadi, ada pertanyaan pribadi yang nggak mungkin Bapak Ibu contek gitu. Ya, kalau contek berarti kan hidupnya sama dong gitu kan, nggak mungkin. Hidupnya Yanti sama Ana gitu kan nggak mungkin sama yang dihadapin sehari-hari. Ya, jadi tujuannya ini ya, apa materinya ya. Oh ini sudah ada nih ya, ini Pak Hens ya, Eh, materinya ya. Oke. Kira-kira mau diberikan mulai kapan Pak soalnya? Ada berapa waktu, berapa hari baiknya gitu? Mulai besok. Hari
Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Hari Rabu, boleh ada Rabu atau eh, berapa hari ya, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, untuk bisa memilih gitu ya. Oke, boleh. Hari Rabu, dan nanti paling lambat ya eh, sebelum sebelum pembahasan ya, hari Sabtunya itu ya. Benar nggak? Betul, Pak. Gitu. Betul. So of course, doesn't have a coach in his corner. It means that you can solve. Oke, itu nanti di soalnya nanti saya kasih ke Pak Lepri, mungkin Pak Lepri bisa blast ya. Kalau menjawabnya enaknya gimana? Lewat email atau WA atau nanti lewat kuis ya, aplikasi kuis. Enaknya gimana? Mungkin sebelum ini Pak Anton kan share itu, saya nggak tahu mulai dari mana tuh. Ada 7 jalan penebusan. Yang 3 terakhir kali ya. Ini coba Bapak cek klik linknya yang 6974 sama 79 ya, oke. Nanti saya cek. Nggak semua sih, karena udah pernah dikuisin kan ini. Ya. Iya. Ya, WA dalam bentuk file bisa ya. Kalau bisa sih dalam Word itu lebih enak saya mengoreksi ya. Atau Jadi kalau saat pembahasan harus hadir dong orangnya, Pak ya? Oh iya harus. Kalau nggak hadir nggak dapat nilai. Ya. Sekalipun dia udah kirim jawaban. Iya, iya. Ya nilainya ya nanti kita sepakati berkurang berapa persen gitu Pak. Lepri yang terserah yang nentuin nih. Soalnya kan kalau nggak hadir, nggak mempresentasikan kan nggak tahu itu tulisannya siapa, benar nggak Pak Lepri? Iya, iya. Iya kan? Tulisannya siapa nih gitu. Itu ya, kita belajar dengan ini ya belajar untuk bisa memahami materi dengan mempresentasikan atau berbicara ya, mengungkapkan pendapat kan jadi lebih ngerti gitu loh. Ya pakai bahasa sendiri aja. Ya. Oke, nanti soalnya saya kasih ke Pak Lepri. Nanti mungkin ke emailnya saya kasih juga email atau nomor WA gitu ya. Nanti langsung disampaikan ya. Mulai hari Rabu atau Selasa itu Pak. Kita kasih waktu berapa hari untuk menjawab? Selasa masih ada pertanyaan yang juga harus dijawab dengan mentor. Oke, Rabu ya. Roni. Iya, Selasa Pak Roni. Oh ya. Enggak, maksudnya mulai di blast soalnya. Ya, mungkin jadi Selasa itu ada pertanyaan Pak Roni. Mungkin diulang juga, Pastor, supaya jadi perhatian. Kalau saya mungkin tidak ada kuis lagi untuk bulan ini. Supaya teman-teman bisa fokus. Jadi supaya pertanyaan yang sudah 3 minggu yang lalu disampaikan itu kan ceritanya mau dibahas hari Selasa. Nah, setelah itu Pak Anton masuk dari Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari ya, Sabtunya. Kapan terakhir nanti di Pak Lepri deh yang nentuin ya. Ya pasti supaya saya bisa mengkoreksi juga, ada waktu mengkoreksi. Oh iya. Jadi pas pembahasan itu saya sudah tahu sebenarnya. Iya. Kalau begitu ya hari Jumat kan ada kuis Alkitab juga. Berarti Rabu Kamis dong. Cuma 2 hari, wah. Terlalu sampai pendek. Kamis, Sabtu siang gitu ya. Supaya ada waktu ngecek lah istilahnya. Oke, nanti ditentukan aja intinya ya, dengan menuliskan ini pertanyaan-pertanyaan ini dengan bahasa sendiri ya, diharapkan teman-teman makin ini ya. Ini ibaratnya kalau di kuliah tuh ujian terbuka open book Pak. Recording stopped. Open book ada kasus nanti ya, ada contoh kasus itu yang
pasti beda tiap orang harusnya jawabannya. Oh, Bu Seni tanya berapa soal? Tadi udah dijelaskan ya. Soalnya tergantung poin, yang penting poinnya 100. Ya Bu Seni ya. Kalau Bu Seni jawab yang poinnya 20-20 berarti butuh 5 soal untuk mencapai 100. Ya. Nanti total soalnya mungkin bisa 15-an ya. 15-an. Nah, nanti pilih aja. Nah, saya harap akan kejawab semua. Dengan orang kan tidak akan mengambil yang sama harusnya ya. Tiap orang bisa beda-beda nih ambil soalnya gitu. Itu ya. Oke, silakan Pak Lepri. Mungkin kalau yang belum jelas bisa diarahkan lagi. Thank you. Iya, teman-teman udah mengerti kan maksudnya? Jadi link quiz, maaf, materi-materi yang akan diambil soal dari situ tuh udah dibagi di kolom chat. Nanti mungkin di WA juga bisa dibagi ya. Part 7, part 6, part 1 ya. Harusnya ada cuma 3 Pak yang pantauan materinya ya. 4. Nggak kedengaran Pak. Speakernya Pak. Oh ya, nggak semua. Ini kan mulai dari part 1, tapi kan 3 minggu terakhir lah. Itu saya nggak tahu mulai part berapa gitu. Ya lupa. 3 minggu terakhir. Nanti di soal itu yang saya blast akan ada gitu ya. Link-linknya gitu. Oh, di tiap soal ada linknya juga. Nanti saya iya, kasih. di belakangnya part berapa gitu atau Ya. yang yang 047 kah atau 042 gitu ya? GPS 0 kan ada kodenya Pak. GPS 2. Iya, ya. Yang 69, 274, yang 4 berapa ini nanti ada ya. Sebenarnya kalau yang di live itu juga sebenarnya sudah ada sih. Saya udah kelihatan gitu ya. Tapi itu kan belum dipotong ya. Kalau ini kan sudah dipotong ya sama Pak Hens nih. Itu sudah dipotong. Nanti di soal itu ada. Jadi sebenarnya 3 terakhir ya sama 4 ini ya. Jadi 3 video atau 4 video aja yang perlu dicermati gitu. Kan bulan Juni kan yang sebenarnya materi bulan Juni kan Pak Lepri. Iya. Awal Juni kan sebenarnya. Ya udah yang awal Juni aja. Itu. Oke. Oke, teman-teman, udah mengerti maksudnya? Ada yang belum mengerti, silakan. Sudah jelas Pak Lepri. Oke. Dengan materi yang disampaikan tadi, teman-teman, ada yang mau bertanya? Materi yang tadi ada yang mau bertanya? Ya, mungkin karena soal sudah ada. Iya. Ya, teman-teman gimana? Materi soal tadi gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, karena semua materi yang tadi itu akan masuk dalam ini juga kan, dalam kuis teman-teman. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti terus nggak ditanya, nanti dia bisa menjawab dengan baik, toh? Ya. Tapi bagus juga Pak, dengan soal yang dibuat itu kan kita bisa melihat sejauh mana sudah dipahami Pak. Ya. Ya betul. Setelah itu baru kita bahas lagi apa yang salah di bagian. Ya jadi pokoknya nanti soal dan materi
Ya, link video materi akan dibagikan. Nanti Pak Lepri yang ngeblas. Ya, nanti di situ ada ke WA mana atau ke email mana. Mulai Rabu ya, Rabu sampai nanti ada terakhir kapan diterima ya, supaya saya bisa mengkoreksi gitu. Nah, nanti pas Sabtu malamnya teman-teman harus siap untuk menjelaskan apa yang dituliskan gitu. Ya, dari materi yang disampaikan sangat luar biasa, khususnya malam ini ya teman-teman. Ya, saya juga mendengarkan terus tadi dari awal ya sampai terakhir. Elsa gimana? Halo Elsa, apa kabar? Elsa, Elsa, Halo Elsa. halo, Elsa, dicari Pak Anton. Ah, iya. Baik kalau gitu teman-teman, eh, kita akan bertemu kembali di dalam eh, pembahasan jawaban-jawaban yang teman-teman akan kerjakan dari soal-soal yang sudah nanti akan dibagikan ya hari Rabu ya. Nanti untuk hari Selasa ada pertanyaan dari mentor kita loh Pak Roni. Jadi teman-teman tolong siapkan, nanti saya posting ulang pertanyaannya. Oke. Ya, kalau gitu kita tutup ya 10.30, 10.27. Kita doa sama-sama. Bapak terima kasih kau sudah bicara kepada kami. Setiap kami malam hari ini, kami mau sepakat untuk kami mau bersedia untuk mengubah hidup kami, yaitu memiliki kepekaan terhadap setiap respon kami terhadap setiap segala sesuatu yang kami hadapi. Biarlah respon kami seperti respon Kristus terhadap setiap perjalanan, masalah-masalah yang datang di dalam hidup yang dijumpainya sepanjang di muka bumi ini. Biarlah respon kami adalah respon yang Tuhan kehendaki. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang semakin menyenangkan hati Bapa di surga. Karena setiap respon kami terhadap setiap hal yang datang, bahkan yang kami jumpai, yang datang dalam hidup kami meresponinya dengan cara pandang Allah. Terima kasih, Roh Kudus, kami berdoa, Engkau yang insafkan kami selalu, Engkau yang sadarkan kami selalu, Engkau yang jamah kami selalu. Ketika firman itu sudah kami dengarkan, khususnya malam hari ini, biarlah firman itu terus Engkau kumandangkan di dalam setiap batin kami. Setiap kebenaran yang sudah kami dengarkan malam hari ini, Roh Kudus tolong ingatkan kami senantiasa dan materaikan di dalam hati dan pikiran kami. Supaya perubahan itu terus berlangsung setiap hari dalam kehidupan yang Tuhan Yesus masih percayakan sampai hari ini. Bahwa kalau kami masih diberikan kesempatan hidup hari ini, bahkan jika itu Tuhan berkenan besok masih, itu artinya bahwa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan itu
harus kami pakai untuk berubah semakin serupa dengan Kristus. Karena keberkenanan kami di hadapan Bapa, yaitu ketika kami semakin serupa dengan Yesus Kristus yang menjadi sulung di antara kami. Aba Bapa, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini. Karena setiap kami yang hadir malam hari, Kau jamah kami terus, lembutkan hati kami, supaya setiap kebenaran-kebenaran itu berkuasa mengubahkan kami ketika kami memiliki respon hati yang menerima dan sepakat, supaya kehidupan kami ini semakin diubahkan, sehingga kami memiliki respon-respon yang benar ketika kami menghadapi segala sesuatu yang kami jumpai yang hadir di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Biarlah kesadaran itu Engkau terus kerjakan di dalam setiap kami, supaya kami semakin bertumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Anton Kurniawan. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan urapi dalam bisnis usahanya. Tuhan Engkau hadir, Engkaulah yang membuka setiap pintu-pintu yang tertutup, Engkau yang meratakan setiap gunung-gunung penghalang, dan Engkau yang menghalaukan dari setiap niat-niat orang jahat, bahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Dan Engkau mempermudah segala sesuatu yang dikerjakan oleh kedua tangannya, bahkan setiap mitra bisnisnya Tuhan jamalah mereka, supaya di dalam mitra bisnis usahanya ada hubungan yang baik, bahkan ada kejujuran dan ketulusan dengan penuh dedikasi dan takut akan Tuhan. Terima kasih, Kau yang memberkati hamba-Mu, kedua tangannya yang dikerjakannya Tuhan selalu buat berhasil, beruntung di dalam segala usaha bisnisnya. Segala kemuliaan senantiasa dinyatakan Bapa dalam keluarganya, anak istrinya. Tuhan juga jaga pelihara mereka. Kaulah yang melawat menjamah hidup mereka, karena hamba-Mu melakukan bagian tugasnya Tuhan, yaitu menyampaikan setiap kebenaran pada setiap umat-Mu di dalam Zoom Discipleship. Dan bagian Tuhan mengerjakan apa yang tidak mampu dilakukan oleh hamba-Mu, menjaga keluarga mereka, anak istri mereka, menolong hidup mereka semakin masuk di dalam perjalanan kemuliaan yang Engkau akan berikan, akan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Rekan-rekan kami discipleship yang tidak sempat hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada ya Bapa, kami doa, jamah, lawat hidup mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan semakin mau diubahkan. Berikan hati yang haus dan lapar, selalu berjumpa dengan Engkau, untuk selalu rindu akan kebenaran firman-Mu, mengerjakan kesatuan hati, kesatuan roh dalam komunitas persekutuan discipleship ini Tuhan, supaya kehendak-Mu jadi terlaksana dalam persekutuan kami ini ya Bapa. Terima kasih, hamba serahkan seluruh rekan-rekan discipleship. Biarlah lawatan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Yang jauh, yang terhilang Tuhan tarik kembali, dan biarlah kesadaran akan hidup kudus di hadapan-Mu menjadi target utama dalam kehidupan mereka. Mereka harus sungguh-sungguh hidup kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Besok kami yang mau melayani, urapi kami dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Biarlah cara Yesus yang menguduskan kami, dan
mengurapi kami. Biarlah di dalam pelayanan kami besok, kuasa-Mu dinyatakan, Engkau yang sendiri hadir dan melawat umat-Mu. Terima kasih Bapa. Doa kami, bahkan juga kami doa, jika ada saudara seiman kami dalam perjalanan, saudara kami Dorcas dan Angel yang akan pulang ke Kupang nanti subuh, doa kami, urapan-Mu menyertai mereka, kuasa-Mu menyertai mereka, sertai langkah hidup mereka, tibakan dengan selamat di tempat tujuan mereka. Terima kasih Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. 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 Thank you semuanya. Terima kasih Pak Anto. Shalom. Yo, sama-sama Pak Levi, Pak Tadus.